Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Walad, mahasiswa dari kelas MJ 503, program studi manajemen PJJ. Pada mata kuliah perpajakan kali ini saya akan membawakan mengenai studi kasus yang terjadi pada koperasi di daerah Bungo Jambi. Berikut saya presentasikan materinya. Eh, Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena saya susulan yang seharusnya dikerjakan secara kelompok, saya kerjakan sendiri. Mudah-mudahan tidak mengurangi eh, kewajiban untuk memenuhi UTS pada semester ini. Baik, eh, pada kali ini eh, ada kasus yang terjadi pada koperasi unit Desa Jitu Mekarjaya di daerah Bungo, Jambi. Sebelumnya, saya akan memberikan pengertian mengenai koperasi, di mana menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi juga merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, memperbaiki taraf hidup dan membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Adapun jenis-jenis koperasi yaitu yang pertama koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha pelayanan dalam bidang penyediaan barang kebutuhan bagi anggota koperasi dan non-anggota. Lalu ada juga koperasi produsen, di mana koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pengadaan sarana dan pemasaran produksi yang dihasilkan oleh para anggota, baik kepada anggota maupun non-anggota. Dan yang ketiga, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa baik itu non simpan pinjam maupun yang dibutuhkan oleh anggota maupun non anggota. Dan terakhir yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi yang menjalankan usaha berupa simpan pinjam bersifat jangka pendek dan syarat yang mudah sehingga satu-satunya usaha yang melayani anggotanya. Lalu dasar pengenaan pajak pada koperasi, ada dua objek pajak pada koperasi, yaitu yang pertama bunga simpanan koperasi, yang kedua pajak penghasilan atas koperasi. Bunga simpanan koperasi merupakan bunga yang diberikan kepada anggota atau simpanan wajib atas simpanan wajib dan sukarela yang mereka setorkan. Besarnya ditentukan berdasarkan perjanjian saat mereka mendaftar menjadi anggota di koperasi pada saat awal. Penghitungan diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A dan pasal 4 ayat 2 huruf A Undang-Undang PPH Jungto PP 15 garing 2009 dan PMK 112 garing 2010. Besarnya pemotongan PPH atas bunga simpanan koperasi yaitu yang pertama 0% untuk penghasilan bunga pinjaman sampai dengan 240.000 per bulan atau 10% dari jumlah bruto penghasilan bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan dan bersifat final. Lalu terhadap pajak penghasilan koperasi akan dikenakan tarif sebagai atas yang pertama PPH pasal 21 yaitu koperasi dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa atau aktivitas usaha lain yang dijalankannya. Yang kedua,
PPh pasal 23, koperasi dikenakan pajak atas bunga, dividen, sewa, royalti, atau pembayaran jasa, termasuk atas penerimaan bunga pinjaman pada koperasi simpan pinjam. Lalu yang ketiga, PPh masa pasal 25 dibayarkan setiap bulan sebagai kredit pajak dan hanya berlaku bagi koperasi dengan omset lebih dari 4,8 miliar rupiah per tahun. Lalu yang keempat, PPh pasal 229 wajib dilaporkan oleh koperasi dalam kurun waktu 4 bulan setelah tahun pajak berakhir dan termasuk dalam seperti PPh koperasi. Penghitungannya disesuaikan dengan besarnya penghasilan yang diperoleh koperasi secara keseluruhan. Lalu PPh final dikenakan terhadap sejumlah jenis transaksi secara final. Studi kasus eh, pada koperasi unit desa Jitu Mekarjaya ada seorang bendahara yang terpaksa berurusan dengan aparat hukum karena melakukan penggelapan pajak. Bendahara yang tersebut bernama Ahmad Safi'i bin Muhdi ini ditetapkan sebagai tersangka karena telah melawan hukum dengan menggelapkan pajak koperasi yang seharusnya disetorkan ke kas negara yang mencapai angka 812 juta 507.582 rupiah. Berdasarkan press release dari Kejari Muaro Bungo, kasus tersebut ditangani oleh penyidik PPNS Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jambi dan Sumatera Barat. Dan saat ini tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke Kejari Bungo untuk disidangkan. Informasi yang dihimpun tersangka dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut untuk masa pajak Oktober, Desember tahun 2017 dan Maret, April, Agustus, Oktober tahun 2018 pada Koperasi Unit Desa Jitu Mekarjaya. Sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan juga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dengan nilai kerugian pendapatan negara kurang lebih sebesar 812.507.582 rupiah. Selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Jitu Mekarjaya, Bapak Sapi bertanggung jawab pada pembuatan SPT dan faktur pajak terhadap pembayaran PPN sawit-sawit yang diserahkan kepada PT Sari Aditya Loka. Namun pada pelaksanaan tersangka tidak melakukan penyetoran atau pembayaran PPN tersebut kepada pihak KPP Pratama Kabupaten Bungo pada masa pajak Oktober dan Desember tahun 2017 dan Maret, April, Agustus, Oktober tahun 2018. Koperasi Unit Desa Jitu Mekarjaya merupakan koperasi yang bergerak di bidang pertanian yang melaksanakan kegiatan pengumpulan atau perantara sawit hasil panen dari perkebunan tani, kelompok tani yang akan diserahkan kepada pabrik kelapa sawit PT Sari Aditya Loka atau PT SAL, serta melaksanakan usaha simpan pinjam kepada para anggotanya. Kasus ini sudah lama terjadi dan sudah selesai. Adapun penyelesaian kasusnya adalah sebagai berikut. Sebagaimana disebutkan di dalam berita bahwa seorang oknum pengurus dalam hal ini Bendahara Koperasi Unit Desa Jitu Mekarjaya yang menggelapkan setoran pajak pada tahun 2017 dan 2018 sehingga menimbulkan kerugian negara. Informasi dari Kejari Bungo melalui Kasih Intelijen Kejari Muaro Bungo Bapak Ihsan bahwa perbuatan tersangka telah melanggar peraturan perpajakan berdasarkan pasal 39A huruf A Junto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Sebagai konsekuensi dari perbuatannya, tersangka Ahmad Safi diancam hukuman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun penjara serta didenda paling sedikit 2 sampai dengan 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diserahkan oleh penyidik PPNS Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jambi dan Sumatera Barat kepada Kejari Bungo untuk kemudian disidangkan. Dari kejadian studi kasus di atas, ada beberapa saran dan kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama itu perlu ditetapkan syarat-syarat keanggotaan untuk setiap koperasi, khususnya untuk anggota yang menjadi bakal calon pengurus dan pengawas. Dan kedua, perlu adanya aturan kebijakan dari otoritas perkoperasian dalam hal ini pemerintah untuk menetapkan dan menegaskan sanksi terhadap perilaku penyelewengan dana-dana koperasi, termasuk dengan pajak koperasi. Dan yang ketiga, mungkin perlu juga dilakukan evaluasi kembali jenis-jenis koperasi, serta perlu ditetapkan nomenklatur yang mencerminkan kegiatan bisnis dan kompetensinya. Dari kondisi saat ini, koperasi tidak memiliki norma-norma sosial sebagai alat untuk mencegah perilaku oportunitis. Peraturan yang ada hanya sebatas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan longgarnya pengawasan dan tidak adanya transaksi yang lebih spesifik terhadap bisnisnya. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.